Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak lihat anak-anak Bapak pada sehat-sehat semuanya. Pada bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kelas online kita ini. Jadi untuk menimbulkan rasa semangatnya supaya diberkahi Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin anak kita Ananda Aditya. Pada Ananda Aditya dipersilakan membawa doa. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nunduk. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Terima kasih pada Aditya telah membawakan doa. Di sini Bapak ulangkan kembali lagi kepada anak Bapak agar kiranya keluar rumah selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangannya nak. Apalagi negeri kita ini lagi dilanda musibah yang namanya pandemi COVID-19. Selalu jaga kesehatannya nak. Jadi untuk menimbulkan rasa semangat nasionalisme kita, rasa bangga kita dengan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan, khususnya pahlawan pendidikan, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, Laulah pendukung Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, sentosa tiba-tiba bangsa, ayo maju, maju. Terima kasih kepada anak Bapak semuanya bersemangat untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Begitu juga dengan belajar kita ya nak, harus bersemangat supaya tercapai cita-cita kita. Jadi Bapak ingatkan kembali kepada anak Bapak, siapa ingat pembelajaran kita yang minggu yang lalu tentang prosesnya embun? Ya Pak. Ya silakan nak. Hidupnya dulu apa Rianti, apanya amitnya? Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air wujud air. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Ya, itulah proses terjadinya embun, merupakan peristiwa wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Udara lebih dingin. Oleh karena itu uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air. Partikel air berubah menjadi gas, menjadi cair. Disebut itulah mengembun. Jadi siapa tahu proses terjadinya hujan? Pelajaran kita minggu yang lalu itu nak. Saya Pak. Ya silakan.
Jadinya hujan merupakan akibat dari perubahan wujud benda cair. Air menguap menjadi air uap, membentuk awan-awan kecil. Awan membentuk awan-awan kecil menjadi awan-awan yang besar. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air yang kemudian disebut hujan. Ya, itulah terjadinya proses terjadinya hujan. Hujan merupakan akibat dari proses perubahan wujud benda cair. Air menguap menjadi uap air di langit-langit. Uap air membentuk awan-awan kecil. Awan kecil membentuk awan-awan besar. Awan besar itu mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air itulah turun ke bumi, itu yang kita sebut dengan hujan. Jadi masuklah kita pelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 6. Jadi anak-anak Bapak harus tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Dengan menuliskan rangkuman peristiwa perubahan wujud, melalui aplikasi Zoom, siswa dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dengan tepat. 2. Dengan menulis kalimat dari kata-kata yang terkait melalui aplikasi Zoom, siswa dapat menggunakan kata dalam kalimat dengan tepat. 3. Dengan menulis jadwal kegiatan melalui aplikasi Zoom, siswa dapat merancang kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. 4. Dengan kegiatan memberi pendapat pada pernyataan sikap, melalui aplikasi Zoom, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah dengan tepat. 5. Dengan menuliskan pengalaman menolong orang lain, melalui aplikasi Zoom, siswa dapat menceritakan pengalaman saling menolong di lingkungan rumah dengan tepat. Itulah 5 tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi Bapak ingat kembali kepada anak Bapak, kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Alam sekitar kita ini dipersiapkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman, aman, tentram. Itulah perubahan wujud benda yang merupakan contoh buktinya Allah, Tuhan yang Maha Esa kepada kita. Jadi embun pagi itu, pembelajaran kita minggu yang lalu, Bapak bacakan syairnya ya nak, supaya mengingat kembali pelajaran kita yang minggu yang lalu. Embun aku tak seindah pelangi, aku tak berwarna-warni, aku bukanlah rembulan yang bersinar di malam hari, tetapi hatiku seperti awan, menghiasi langit biru bila kau lihat di ujung daun, di sanalah aku menari. Itulah syair tentang embun pagi nak. Jadi kita ingat embun pagi itu, ingatlah kita tentang syair itu nak. Jadi kita masuk pelajaran kita yang ke-6 ini tentang perubahan wujud yang terjadi pembuatan garam. Siapa tahu proses pembuatan garam? Silakan ya nak. Ya. Proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam dimulai dengan pembuatan tambak-tambak, kemudian melakukan penyulingan air laut untuk dialirkan ke tambak yang telah dibuat. Lalu jemurlah air laut pada tambak tersebut agar menguap. Apabila kita menginginkan gumpalan garam mengumpal tebal, maka airnya tambah lagi. Setelah itu tunggulah selama kurang lebih 210 hari agar bisa menghasilkan garam yang sempurna. Kemudian garam siap dipanen dan dijual ke pabrik untuk ditambah zat jodium. Mereka membuat garam. Pembuatan garam merupakan memanfaatkan salah satu jenis perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda yang menyerupai kristalan atau berupa kristal garam. Biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di pesisir pantai. Ya, terima kasih kepada Ananda Aditya yang telah membacakan proses pembuatan garam. Ya, benar kata Aditya tadi. Pekerjaan orang di pesisir pantai semuanya yang mayoritas contoh daerah yang mempunyai pekerjaan tani garam, contoh daerahnya adalah Madura, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara yang berada daerah timur sana.
Semua itu petani-petani garam membuat tambaknya di pantai-pantai. Lalu dibuatnya penyulingan air laut, dialirkan ke tambak yang telah dibuat. Lalu air laut itu dijemur supaya agar air laut itu menguap. Supaya gumpalan garam itu banyak, maka ditambahlah air laut itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Setelah tunggunya selama kurang lebih 210 hari agar bisa menghasilkan garam yang sempurna. Tidak di situ aja nak ya, anak-anak bapak sekalian, biar bapak anak-anak bapak tahu, 210 hari lamanya lah petani-petani garam itu menunggu hasilnya nak. Lebih kurang berapa bulankah itu nak? 210 hari itu? Enggak. 210 hari, biar bapak jawab aja ya nak ya. 210 hari itu adalah 7 bulan. Selama 7 bulan lah petani garam itu menunggu hasilnya. Itu pun belum bisa kita konsumsi. Harus dibawa ke pabriknya. Ditambah zat iodium. Itulah penyedap makanan. Makanya makan makanan kita di rumah itu enak-enak karena ada rasa garamnya. Karena garam ini adalah penambah zat rasa makanan. Jadi tanpa garam makanan itu hambar nak. Makanya di rumah kita selalu ibu-ibu, mama-mama kita menyediakan makanan itu menggunakan garam. Karena garam itu adalah suatu zat menambah stamina badan kita supaya sehat. Jadi garam itu adalah prosesnya sangat lama dibuat. Lebih kurang 7 bulan. Bayangkanlah nak. Jadi kita harus menghargai garam itu nak. Hargai garam itu seperti kita menghargai diri kita sendiri. Garam itu sebuah seperti gula juga. Dihargai supaya garam itu bisa kita hemat karena pembuatan ditambah sangat sulit membuat garam itu. Jadi biar Bapak baca sekali lagi proses pembuatan garam itu, air disuling ke tambak lalu dijemur agar menguap, lalu ditambah air lagi, airnya sedikit demi sedikit supaya kristal garam itu tebal. Lalu selama 210 hari lah petani tambak itu menunggu hasil daripada penjemuran penguapan garam itu. Lalu barulah bisa dipanen. Itu dipanen harus dibawa ke pabriknya untuk ditambah zat iodium. Barulah bisa jadi garam. Jadi Bapak ingat kembali anak Bapak, siapa tahu yang pembuatan gulali? Permen gulali. Ya, Pak. Ya silakan Kelvin. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan. 1. 500 gram gula pasir. 2. 250 ml air matang. 3. Perwarna makanan. 4. Tusuk sate. Cara membuatnya, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan perwarna jika diperlukan. 2. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. 3. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya menguap berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diangkat sampai adonan mengental. 4. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk lilikan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Ya, terima kasih kepada Ananda Kelvin yang telah menjelaskan proses pembuatan gulali. Perubahan terjadi, pembuatan gulali terdapat perubahan wujud dari padat menjadi cair. Setelah cair menjadi membeku. Itulah proses pembuatan gulali. Ya, Bapak jelaskan kembali
Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis, enak, nikmat, dan mudah membuatnya. Kita di rumah pun bisa membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi di gulali itu. Jadi di sini Bapak jelaskan lagi alat dan bahan gulali itu. Gula pasir 500 gram, air matang 250 ml, dikasih zat pewarna sedikit, disediakan tusuk sate untuk sebagai pemegang kita untuk memakan gulali tadi. Itulah proses pembuatan gulali yang dibacakan anak kita Kelvin tadi. Dicampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air. Kemudian ditambahkan zat pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk terus-terus mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah adonan mengental dingin, maka gulali tersebut sudah bisa kita tusuk di lilitan tusuk sate. Bisa kita buat aneka bentuk yang kita suka. Bisa bentuk boneka, bentuk mobil, bentuk motor, bentuk bulatan bola, dan banyak-banyak yang lain lagi. Jadi di sini Bapak buat suatu kata berikut tentang kalimat menguap. Siapa bisa membuat kalimat dari menguap? Saya, Pak. Nah, silakanlah, Talita. Air yang dididihkan akan menguap bentuk uap air. Ya, oke. Itulah kalimat yang dibuat Talita. Air dididihkan akan menguap membentuk uap air. Dari kata wujud, siapa bisa nak? Ya, silakan Talita lagi. Perubahan wujud dari beku ke cair disebut meleleh. Perubahan wujud dari beku ke cair disebut meleleh. Kata kalimat dengan kata menyublin. Saya, Pak. Ya, silakan Talita. Kapur akan menyublim jika dibiarkan. Ya, kapur baru itu akan menyublin jika dibiarkan. Jadi, terima kasih kepada anak Talita yang telah membuat kata-kata kalimat dari menguap, mewujud, menyublin. Jadi, Bapak kasih pertanyaan lagi dari kata membeku. Siapa bisa menjawab bikin kalimat dari kata membeku? Siapa bisa membuat kata membeku? Anak-anak Bapak, apakah di sana nggak jelas jaringan Bapak sehingga nggak bisa membuat kata membeku yang Bapak buat kalimat kata membeku? Ya, siapa itu nak? Padli. Adili ya, silakan Padli. Air akan membeku jika berada di suhu 0 derajat. Ya, lagi dengan kata padat. Siapa ya nak? Kata padat ya. Saya, Pak. Silakan nak. Benda padat bisa berubah bentuk. Ya, yang dengan kata mencair. Saya, Pak. Ya, Mencair adalah proses yang terjadi di kutub selatan dan utara pada bagian esnya. Ya, oke, udah. Makasih anakku, Pak Dili, yang telah membuat kalimat dan kata-kata yang Bapak jelaskan tadi. Ini yang dengan kata gas. Siapa yang bisa membuat kata gas? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Benda yang terkadang berbau dan tak terlihat adalah gas. Ya, dengan kata cair. Saya, Pak. Ya, silakan nak. Hati-hati dengan benda cair yang memiliki tingkat kesamaan yang tinggi. Ya, oke. Dengan kata membeku sekali lagi. 2 kalimat membeku. Saya, Pak. Ya, silakan nak. Air akan membeku jika berada di suhu 0 derajat. Ya, dengan kata proses, siapa yang bisa lagi nak? Saya lagi, Pak. Ya, silakan nak. Perubahan wujud benda dari padat ke cair tersebut proses mencair. Ya, semua itu kata-kata tentang perubahan wujud yang Bapak suruh anak-anak Bapak untuk membuat kalimatnya.
Jadi kita masuk pelajaran kita tentang PPKN ya nak. Nah di situ coba lihat siapa yang bisa membaca tentang kisah seorang anak yang bernama Siti. Silakan nak ya nak. Siapa tadi itu? Anak bapak tadi yang bisa membaca tentang proses anak seorang anak bernama Siti. Ya silakan. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga paling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Ya, terima kasih anakku yang telah membacakan sebuah anak yang bernama Siti. Apa ada sebuah cerita ini nak ya? Ada anak yang bernama Siti tinggal di desa terpencil. Nama desanya Desa Bagan Serdang yang berada di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Tinggallah anak yang bernama Siti hidup rukun dan damai. Anak yang bernama Siti ini hidup bertetangga dengan orang yang tidak satu agama sama dia. Dia beragama Islam. Orang tuanya beragama Islam, tapi tetangga-tetangga Siti ada yang beragama Kristen, ada beragama Hindu, ada beragama Buddha. Di situ mereka hidup rukun dan damai. Saling membantu sesama warga. Jadi di situ Siti selalu menolong tetangganya. Di saat sakit, Siti melihat tetangganya. Ada tetangganya kena musibah, banjir, masuk air pasang laut. Karena di daerah terpencil desa Bagan Serdang ini dekat dengan laut. Siti membantu membersihkan rumah tetangganya. Selalu memberi makanan pada tetangganya. Itulah selalu ditanam di hati Siti. Dia menanamkan sifat seperti lambang burung Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi dia tidak membedakan agama. Jadi Siti itu selalu menghormati orang tua yang ada di desa itu, selalu bermain dengan anak tetangga yang sebaya dengan dia untuk permainan tradisional. Karena dia ingin tahu permainan yang canggih di HP itu bisa merusak kesehatannya. Makanya dia tidak mau main pakai HP. Maka dia selalu memain tradisional untuk masa depan yang tahu, supaya anak-anak yang ke depan tahu bagaimana permainan tradisional itu harus kita lestarikan. Jadi Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak sekalian, siapa yang tahu dan saling bersatu membantu tetangganya yang di rumah? Siapa sering membantu tetangganya di rumah? Saya, Pak. Silakan. Apa Saya, itu, Nak? Pak. Silakan, Najril. Rukun sama dengan tetangga. Saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Menjenguk ke tetangga yang sedang sakit. Bermain bersama tetangga supaya di sekitar rumah. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Berbagi makanan dengan tetangga. Rukun dengan tetangga. Ya, terima kasih Anda Najril yang telah menceritakan apa di lingkungan rumah dia. Di lingkungan rumah Najril sama dengan lingkungan rumah Siti. Nah, ada kesamaan Bapak lihat. Rukun sama dengan tetangga,
Saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Jangan sombong nak. Kalau jumpa dengan tetangga kita, tegur. Pakcik, makcik, wak, tuk, nek, tegur. Jangan tidak ditegur. Menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Ada tetangga mengalami kesulitan, tolong. Oh, mama si Talita semalam, dia ada kesulitan. Nah, diantarkan makanan itu ke rumah dia. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Bermain bersama tetangga yang sebaya di sekitar rumah. Lalu bergotong royong membersihkan lingkungan agar lingkungan kita bersih. Jangan nggak sering membersihkan lingkungan, nanti bisa banjir rumah kita. Karena kebersihan itu adalah suatu kesehatan yang luar biasa. Jadi lingkungan bersih, maka anak-anak di lingkungan itu sehat. Berbagi makan dengan tetangga. Ada makanan kita yang enak, kita masak daging, kasih dengan tetangga itu. Oh, saya ada masak daging, saya kasih dengan mama si Ranti ini nanti daging ini. Untuk si Ranti, tetangga saya. Nah, kasih diantarkannya ya nak. Rukun dengan tetangga, jangan berkelahi. Gara-gara main lompat kata, kita terus berantem. SKT kata orang sekarang. Kategoran siapa? Pantang nak ya. Jadi kita harus hidup membantu dan saling bersatu. Nah, karena di dalam agama kita pun nak diajarkan kita saling membantu. Nah, jangan kita tidak membantu. Jadi di sini Bapak sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak ingatkan kembali pada anak Bapak, proses terjadinya garam itu sangat lama nak, sampai dengan 210 hari, lebih kurang 7 bulan. Maka kalau ada di garam di rumah kita, harus kita hemat. Jangan kita buang-buang syarat-syaratkan garam itu. Karena garam itu adalah penyedap rasa makanan. Jadi, karena sangat sulit petani ditambah itu menghasilkan garam itu. Nah, air laut itu disuling, ditambah-tambah, ditunggu selama 210 hari. Air itu baru bisa panen. Itu pun nggak panen langsung bisa dijual. Masuk ke pabrik dulu untuk ditambah jadi iodium. Jadi kepada anak-anak Bapak, selalu hemat dengan garam itu. Itu tentang proses terjadi garam, harus jaga garam itu baik-baik, hemat di rumah, jaga, jangan buang-buang garam di rumah itu. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, harus saling membantu, saling bersatu kita membantu. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap minta kepada anak Bapak untuk membawakan doa kepada Ananda Aditya. Silakan membawa doa. Selesai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Untuk menimbulkan semangat kita kembali lagi, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot mati, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila Semangat. Sekali lagi Bapak ingatkan kepada anak Bapak, ingat yang sudah Bapak kasih di link WhatsApp grup, pelajaran kita soal evaluasi pembelajaran di Google Form. Linknya sudah Bapak kasihkan ke WhatsApp grup. Tolong dikerjakan dari sekarang. Bapak tunggu 3 jam dari pelajaran kita yang sudah selesai. Nah, di sini Bapak sudahi pelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Khairul kalam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak Bapak semuanya. HP-nya